يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. ويقول الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin, saudara-saudara sidang Jumat rahmatullah. Di kesempatan yang penuh barakah ini, di hari yang mulia dan di bulan yang mulia, yakni bulan Muharram, merupakan salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum khatib menyampaikan materi khutbah, tak bosan-bosan melalui mimbar yang mulia ini, khatib berpesan dan berwasiat kepada diri khatib pribadi dan segenap kepada jamaah.
senantiasa selalu kita evaluasi dan kita tingkatkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Perlu kita sadari jemaah sekalian, saat ini kita berada di era disrupsi, satu era yang penuh dengan tantangan, ujian dan cobaan. Dengan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan yang mampu kita kualisasikan. Apapun masalah kita, apapun problematika dan ujian hidup kita, semua senantiasa Allah akan berikan jalan keluar. Allah akan berikan solusi apabila nilai-nilai keimanan dan ketakwaan mampu kita praktikkan dalam kehidupan kita. Oleh karenanya wasiat-wasiat takwa yang disampaikan khatib setiap Jumat ini bukan hanya sekedar penyampaian atau wasiat, tetapi hendaklah kita ada gairah dan terus untuk menjaga nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada kaum muslimin sidang Jumat rahimahullah. Kalau kita perhatikan, waktu itu punya karakter dan tabiat. Padahal rasanya baru kemarin 1 Muharram 1445 Hijriah. Tidak terasa sekarang sudah tanggal 10 Muharram 1445 Hijriah. Waktu cepat berlalu, waktu tak akan kembali. Waktu adalah modal kita, bahkan dikatakan waktu lebih berharga daripada emas. Makanya amat wajar dari 37 surat dalam juz Amma ada surat terpendek setelah surah Al-Kautsar yang mendapatkan komentar dari Al-Imam Syafi'i, yakni suratul Asr. Beliau sampaikan, "Lau fakkarun nas kulluhum fi hadhihi surati lakafakkur." Andaikan kita jemaah sekalian mentadabburi surah ini, kata beliau, cukuplah surah ini menjadi satu tanbih buat kita agar bagaimana kita mengisi waktu, kesempatan, jatah hidup yang Allah berikan kepada kita. Makanya amat wajar kalau Al-Quran dan Hadis mempunyai perhatian yang besar terhadap masalah waktu ini ya Mas. Namun sebaliknya, kita sebagai manusia ini tidak pandai-pandai untuk memanage, mengatur, mengelola kesempatan, jatah hidup yang Allah berikan kepada kita. Padahal hakikatnya umur, jatah hidup dan kesempatan kelak semuanya akan dimintakan bertanggung jawab. Ini mengapa menurut para mufassirin Allah mengawali firman-Nya dengan kalimat wanas, demi masa, demi waktu. Allah bersumpah di sini ya sekalian agar kita betul-betul memperhatikan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Apalagi di awal Muharram ini, jadikan diri kita untuk mampu melakukan perubahan-perubahan yang lebih baik buat diri kita. Allah firmankan, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum. Allah tidak akan merubah diri kita. Allah tidak akan merubah keluarga, masyarakat, atau bahkan yang lebih besar, Allah tidak akan merubah kehidupan berbangsa dan bernegara hatta yughayyiru ma bi anfusihim, kalau kita tidak mau merubah. Lakukan perubahan-perubahan yang lebih baik. Itu daripada momentum hijrah di tahun ini yang besar. Walas, demi masa, demi waktu. Timbul pertanyaan, kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah? Ada yang harus perhatikan di sana. Innal insana lafi khusrin. Ayat Quran kalau diawali dengan kata-kata inna, ini si-qari harus memperhatikan pada selanjutnya. Innal insan, kenapa manusia? Allah nyatakan lafi khusrin, sesungguhnya manusia secara totalitas benar-benar berada di dalam kerugian. Pakar bahasa Rabi' al-Isfahan mengatakan khusrin di sana berbentuk kasratain,
Maknanya kalau manusia kita tidak mampu memanage, mengatur waktu kita dengan baik, bukan hanya 1, 2, 3, tetapi beraneka macam kerugian yang didapatkan. Mumpung kita berada di tahun yang baru, bulan yang baru, torehkan, catat dengan hal-hal yang positif. Ibda binafsi, mulailah dari diri kita sendiri yang sekali. Sebab Allah katakan, iqra kitabak kafa binafsika al-yawma 'alaika hasib. Bacalah pembahasan-pembahasanmu, telitilah amalan-amalanmu. Mungkin ada sesuatu yang belum tersampaikan di tahun lalu 1444 Hijriah. Harapan kita mudah-mudahan seluruh apa yang belum tercapai di tahun yang lalu bisa tercapai di tahun ini, Mas sekalian. Innal insana lafi khusr. Sungguh manusia benar-benar berada dalam rugi. Ayat ini Mas sekalian, di samping menginformasikan tentang kita sebagai manusia, Allah berikan solusi bagaimana kita menggunakan waktu dan kesempatan itu sendiri. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kecuali orang-orang yang beriman. Iman ini bukan perkara sepele sama sekali. Dewasa ini kalau tidak ada iman dalam kalbu kita akan mudah stres dalam menjalani dinamika kehidupan. Sebab dengan iman yang ada dalam kalbu kita, diiringi dengan kita selalu mengingat kepadanya, buahnya adalah ketenangan, kedamaian yang kita dapatkan. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innu. Makanya sering kita dapatkan kalimat aman sering digantikan dengan kata-kata wa 'amilus shalihat. Iman yang butuh kepada pembuktian. Ilal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Karena berapa banyak dewasa ini ketika ditanyakan siapa yang menciptakan langit? Allah. Dia mampu menjawab. Siapa yang memberi rezeki? Allah. Tetapi banyak hak-hak Allah yang tidak mereka tunaikan, ya Mas. Iman seperti ini dikategorikan sebagai iman imitasi, iman yang belum sampai pada kerongkongan, dan adalah iman orang yang mengakui. Iman yang diiringi dengan amal soleh. Amal itu potensinya, Mas. Allah berikan potensi kepada kita, potensi daya hidup kita, daya pikir kita, amal kita, dan potensi-potensi yang lain, agar potensi ini bisa bermaslahat baik untuk pribadi maupun orang lain. Inilah untuk hidup yang harus kita tiru dari Rasulullah SAW. Beliau sampaikan, khairun nas, sebaik-baik manusia, sebaik-baik kalian adalah anfa'uhum linnas, yang memberi maslahat, yang memberi manfaat kepada orang lain. Apapun kedudukan kita, apapun profesi kita dan pekerjaan kita, tanyakan, sudahkah diri kita maslahat untuk diri kita atau orang lain yang sekali? Sebab Anda tidak boleh mengatakan Anda sudah bahagia kalau belum Anda bisa membahagiakan orang lain. Lebih-lebih itu adalah orang tua dan saudara kita. Jadi iman yang diiringi dengan amal soleh. Diperhatikan imannya dengan sekali. Sebab iman kita bersifat fluktuatif. Yazid bil ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Terkadang iman kita bertambah, luar biasa kita beribadahnya. Pun terkadang iman kita berkurang dengan sekali. Itulah manusia seperti itu. Maka butuh kepada keistiqomahan. Allahumma anta rabbuna farzuqna istiqomah. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kami rasa istiqomahan, tegak lurus beribadah kepada. Isi waktu kita itu dimasukkan. Kemudian apa lagi? Wa tawassul bil haq. Saling berwasiat di dalam kebenaran. Luangkan waktu kita untuk mempelajari agama dengan baik, sekali. Jangan sampai ikut-ikutan. Wala taquma laisa ka bi'ilm. Jangan kita mengikuti sesuatu yang notabene kita tidak tahu keilmuannya. Sebab syarat diterimanya amal adalah yang didasarkan dengan ilmu. Yang intinya adalah al-muttaba'atu li sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan wa kullu man bi ghairi ilmin a'malu ya'malu a'maluhum batilun.
akan tertolak dengan sekali kalau tanpa didengar itu. Ini kita sedang berwasiat. Karena Islam ini bisa terdepan, terbelakang, bukan antara orang lain, karena sikap umat Islam itu sendiri. Makanya Allah panggil kita dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian dalam Islam secara konkret, secara totalitas sesuai kemampuan kita yang masuk. Isi waktu kita itu. Yang keempat adalah wa tawassul bis sabr, saling berwasiat dalam kesabaran. Sabar ini ilmu tingkat tinggi ya mas sekalian. Sabar ini harus setiap hari belajar, setiap saat belajar. Kenapa? Ujiannya sering mendadak. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita beraneka macam beragam ujian. Tak lain dan tak bukan hakikatnya adalah untuk mengangkat derajat kita. Sadari, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Allah tidak membebani seseorang, tidak menguji seseorang di luar. Namun terkadang kita sering berat menerima ujian yang berbeda kepada kita, lantaran kita kurang mengingatnya di masa kini. Ada satu yang kita perhatikan, apa itu? Membangun komunikasi dengan Allah, baik melalui sholat, berzikir, berdoa, dan berbagi kepada sesama. Oleh karena itu dengan sekalian, jadikan Muharram ini man kana yawmu khairan min amsihi fa huwa rabbuh. Siapa yang hari ini lebih baik dibanding yang kemarin, maka ia tergolong dalam manusia yang buruk. Man kana yawmu misla amsihi fa huwa khasir. Barang siapa yang hari ini sama dengan yang kemarin, termasuk orang-orang yang rugi. Man kana yawmu syarra min amsihi fa huwa halik. Barang siapa yang hari ini lebih buruk ketimbang hari kemarin, termasuk orang-orang yang Islam. Islam mengajarkan kita untuk bermuhasabah, untuk evaluasi diri, tidak hanya menunggu pergantian tahun, bulan, pekan, hari, jam, menit, dan detik, tapi setiap saat sekalian berikan yang terbaik untuk diri kita. Yang akan masalah amal soleh inilah nanti yang mengatakan kita kelak sebagai Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Rabbnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka berbuatlah amal saleh. Oleh karena itu jemaah sekalian, ayo kita manage waktu kita manfaatkan kesempatan jatah hidup yang Allah berikan kepada kita. Karena semakin berubah tahun hari, semakin dekat purna kita, semakin dekat ajal kita. Semoga tahun ini Allah berikan yang terbaik buat kita semua dan orang-orang yang lain. Demikian khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu sami'un 'alim fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين واعلموا أن الله تعالى صلى على نبيه قديما فقال تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي الله يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وسلم علينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء
اتباعه